Selamat sore Menir dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 8. Kami akan mempresentasikan video pembelajaran dengan materi pendapatan pemerintah daerah, pendapatan pemerintah provinsi, pendapatan pemerintah kabupaten atau kota, evaluasi dan administrasi pendapatan, termasuk dengan perencanaan pendapatan. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Kafatu Bagus. Yang kedua ada Asiani Urang. Dan yang terakhir ada Novia Kokali. Kita masuk pada materi. Sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Dibagi menjadi dua kewenangan. Yang pertama, pajak provinsi terdiri atas yang pertama pajak kendaraan, kedua pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, yang keempat pajak air permukaan, dan yang terakhir pajak rokok. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota antara lain terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bahan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan yang terakhir, bea peroleh hak atas tanah dan bangunan. Pendapatan daerah. Seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan atau pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan secara jelas tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang disusun setiap tahun oleh masing-masing daerah. Secara garis besar, sumber pembiayaan atau pendapatan ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber pembiayaan, yakni yang pertama, pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah atau external source. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri atau local source. Nah, jenis pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik regional bruto atau PDRB daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan regional. Selanjutnya di dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 telah ditegaskan pula bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari A. Pendapatan asli daerah, B. Dana perimbangan, C. Lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Insukindro dan kawan-kawan mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. A. Pajak daerah. Di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. B. Retribusi daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang selanjutnya, retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Halim 2004 menyebutkan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut: A. Bagian laba perusahaan milik daerah, B. Bagian laba lembaga keuangan bank, C. Bagian laba lembaga keuangan bank, dan D. Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim tahun 2014 menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut, yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah. Tugas dan fungsi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan. Rincian fungsi bidang perencanaan dan pengembangan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021. Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjangan urusan pemerintah bidang keuangan aset pendapatan daerah, meliputi perencanaan pendapatan dan program serta pengembangan dan kerjasama pendapatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan mempunyai fungsi yaitu: yang pertama, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan. Yang kedua, penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan. Yang ketiga, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan. Dan yang keempat, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan. Yang kedua, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan. Yang keempat, menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan kinerja belanja, perencanaan kinerja pendapatan, dan pengembangan layanan serta regulasi dan kerjasama. Yang kelima, menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan. Yang keenam, menyelenggarakan analisis potensi dan penyusunan target pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya, APBD provinsi.
Dan yang ketujuh, menyelenggarakan penyusunan program APBD badan. Selanjutnya yang kedelapan, menyelenggarakan kajian pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. Yang kesembilan, menyelenggarakan rumusan standarisasi kebijakan operasional, prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya. Yang kesepuluh, menyelenggarakan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. Yang ke-11, menyelenggarakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat. Yang ke-12, menyelenggarakan perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi. Dan yang ke-13, menyelenggarakan perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. Itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.